Tugas saya adalah mendidik dan memotivasi saudara sebagai generasi gereja, generasi keluarga, dan generasi bangsa dengan tujuan agar menunjukkan teladannya terbaik. Shalom, selamat malam, salam jumpa kembali, dan salam sukacita buat kita semua yang mengasihi Tuhan. Malam ini, saudaraku, adik-adikku yang saya kasih, kita adalah generasi bangsa, generasi gereja, dan generasi keluarga. Dan kita adalah generasi-generasi yang diharapkan oleh gereja dan oleh keluarga dan juga oleh bangsa. Nah, teman-teman semua generasi muda, malam ini kita akan belajar satu tema, yaitu jadi teladan. Nah, sebelum saya sampaikan perlu kita ketahui bahwa dunia ini, teman-teman semua, adik-adik semua, dunia ini sedang krisis dengan teladan, krisis dengan contoh. Maka banyak orang yang sedang berlomba-lomba, banyak orang yang sedang mencari figur-figur publik yang dia harus contohi, baik itu figur di dalam pemerintahan, figur dalam gereja seperti figur pelayan mimbar, pelayan Tuhan. Itu dia orang-orang sedang mencari itu. Karena contoh itu bisa mencari hidup, dan banyak orang sedang mencari itu, termasuk saya juga sedang mencari siapa yang saya harus teladani, dan saya percaya memang saya teladan yang terbaik adalah Tuhan Yesus, dan kita semua perlu kita teladani itu. Banyak sekali teladan yang kita dapatkan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, malam ini teman-teman saya akan sampaikan dan saya sharekan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12, dan tema saya malam ini adalah menjadi teladan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, menjadi contoh bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah, teman-teman semua, sebelum saya sampaikan adalah teladan itu artinya adalah tupos. Dalam bahasa Yunani adalah tupos. Tupos itu artinya adalah contoh, gambar, tipe yang harus kita ikutin, contoh yang harus kita contohi, teladan yang harus kita ladani. Itulah namanya tupos. Nah, malam ini kita akan belajar Timotius adalah teladan yang terbaik, teladan yang harus kita teladani, dan itu menjadi contoh bagi kita semua. Walaupun memang Timotius masih pada saat Timotius diutus di Efesus adalah dia masih kita mengatakan masih muda, dan literatur yang saya pelajari adalah memang Timotius masih muda. Nah, kita langsung baca 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Saya akan bacakan buat generasi muda kita semua. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada 5 hal yang harus menjadi teladan, yang harus kita tanamkan, dan itu harus kita peroleh bagi generasi muda, bagi kita semua. Dan ini yang harus dipegang oleh Timotius. Paulus memotivasi Timotius, menasihati Timotius untuk memiliki 5 karakter ini, 5 sifat ini, 5 contoh ini. Nah, sebelum saya sampai ke sana, ada semua perlu mengetahui bahwa Timotius pada saat diutus di Efesus, memang masih relatif muda. Menurut literatur yang saya baca memang masih muda, usianya 33 tahun pada saat itu. Sedangkan pada saat itu teman-teman, pada saat itu di Efesus itu pemimpin jemaat itu harus di usianya di atas 50 tahun. Berarti udah cukup tua lah begitu, sehingga menjadi panutan. Sedangkan yang masih muda itu dianggap nggak jadi contoh. Nah, itu sebabnya Timotius merasa keberatan dengan panggilan itu, dengan utusan
utusan Paulus untuk menjadi pemimpin di Efesus pada saat itu. Nah, sehingga itulah sebabnya maka Alkitab mengatakan di ayat ini keluar bahwa Paulus memotivasi Timotius bahwa jangan ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadi teman-teman di sini dikatakan jangan ada orang menganggap kita rendah, maka minimal kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi teladan. Nah, di sini Paulus memotivasi terus Timotius bahwa untuk supaya jemaat tidak menganggap engkau rendah, tidak menganggap engkau masih muda, maka kamu harus memiliki 5 tadi ini. Harus Timotius peroleh, atau kelima syarat ini harus menjadi jati diri pada Timotius. Nah, kelima syarat itu apa? Yang di konteks ini adalah yang pertama adalah teladan dalam perkataan. Jadi Timotius harus menjadi teladan dalam perkataan, ucapan, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memotivasi, perkataan-perkataan yang menghibur baik dirinya sendiri, baik jemaat yang ia layani. Makanya perkataan-perkataan itu sangat penting bagi Timotius dan itu sangat penting dalam sebuah pelayanan. Perkataan-perkataan yang membangun, ucapan-ucapan yang membangun, perkataan yang memotivasi, sehingga kalau itu menjadi gaya hidup Timotius, maka secara otomatis Timotius akan menjadi contoh dalam hal perkataan. Nah, bagi kita semua, teman-teman semua generasi muda ini kan kita masih muda dan muda sekali dan sangat rentang sekali buat kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain. Dari perkataan-perkataan kita itu bisa melumpuhkan karakter orang lain. Maka itu sebabnya kita sebelum kita berkata-kata, sebelum kita mengungkapkan perkataan-perkataan itu, sebelum kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang harus kita katakan, maka kita harus memikirkan dulu risikonya. Dan kalau sebelum kita mengeluarkan perkataan itu, harus kita terna dengan baik supaya ketika kita mengeluarkannya tidak menyakiti orang lain. Nah, itulah sebabnya Paulus mengingatkan pada Timotius supaya ia menjadi teladan dalam perkataan. Nah, perkataan firman, perkataan yang membangun, perkataan yang menghibur. Nah, itu harus menjadi jati diri baik Timotius maupun bagi kita generasi muda yang saat ini. Nah, teladan yang kedua, contoh yang kedua adalah menjadi teladan dalam kasihmu. Jadi Timotius harus jadi teladan dalam kasih. Nah, teman-teman semua, sangat penting ini, sangat penting. Nah, itulah sebabnya karena kasih ini saat ini kasih sudah sangat pudar sekali, sudah kayaknya kasih ini sudah hampa bagi manusia, dan apa-apa dipersoalkan, apa-apa bukan diselesaikan dengan cara yang baik, bukan diselesaikan dengan pemikiran-pemikiran yang bagus, tapi dengan cara tindakan-tindakan dengan menggunakan otot. Maka perlu bagi kita generasi untuk menanamkan diri kita ini kasih, mengasihi orang lain, mengasihi, kalau Timotius adalah mengasihi jemaat dengan setia, mengasihi jemaat dengan penuh kerelaan, mengasihi jemaat dengan tanpa syarat. Jadi jelas Alkitab mengatakan bahwa kalau orang menyakitimu tidak boleh kamu membalas dengan jahat. Harus kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, kamu harus membalasnya dengan kebaikan. Dan kalimat-kalimat firman-firman lain mengatakan bahwa kalau ada orang yang nampar pipimu, pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Kalau orang menyuruh engkau berjalan 1 langkah atau orang berjalan 1 langkah, kamu harus berjalan 2 langkah. Memberikan contoh dalam hal kasih, mengasihi tanpa harus menyakiti, mengasihi tanpa ada syarat, tanpa harus ada syarat-syaratnya, tetapi mengasihi dengan hati yang tulus kepada orang lain, baik keluarga, baik jemaat Tuhan, baik masyarakat, baik orang-orang di sekitar kita, harus kita mengasihinya dengan kasih Kristus. Nah, teman-teman semua, poin yang ketiga, yang syarat yang ketiga dan
yang harus menjadi gaya hidup Timotius dan menjadi gaya hidup bagi kita semua adalah menjadi teladan dalam tingkah lakumu. Nah, ada di semua ternyata tingkah laku itu sangat penting. Perbuatan kita itu sangat penting, dan itu bisa menjadi berkat atau tidak itu sangat penting sekali. Nah, perbuatan tindakan kita itu jangan sampai tindakan yang menyakiti, tindakan yang apa-apa tangan melayang, apa-apa kaki melayang, apa-apa tendang sini tendang sana tangan melayang, tidak. Tapi dengan tingkah laku yang baik, dengan karakter yang baik, sifat yang baik, perbuatan yang baik, sehingga kalau ketika seperti itu teman-teman semua, kalau kita memiliki seperti itu, kita nggak perlu khotbah di tempat-tempat umum, tidak perlu khotbah di gereja-gereja besar, tidak. Minimal kita punya karakter seperti itu, orang lain sudah mengenal Tuhan, orang lain pasti mengikut Tuhan, dan orang lain pasti percaya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman generasi muda itu sangat riskan buat kita semua untuk melakukan sesuatu itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada malam ini agar kita menjadi teladan dalam perkataan. Dan yang keempat di sini dikatakan teladan dalam kesetiaan. Jadi teladan dalam kesetiaan. Teman-teman semua setia dalam perkara kecil firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak perlu menunggu perkara-perkara yang besar baru kita setia. Perkara yang kecil pun kita harus setia. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memperhadapkan dengan perkara-perkara yang besar. Nah, teman-teman semua, adik generasi muda, teladan dalam kesetiaan ini saya umpamakan seperti kita melayani di gereja. Kalau kita melayani apa saja di gereja, itu kita harus melayaninya dengan hati yang tulus. Melayani tanpa harus ada syarat-syarat tertentu, tanpa harus dibiayai, tanpa harus dikasih uang, tidak. Tapi kita melayani, minimal kita menyapu gereja, minimal kita bersihkan AC, kamar mandi, kita memperhatikan tempat-tempat parkir, begitu. Itu kan sebuah pelayanan, hal-hal yang kecil, tapi itu sangat berguna sekali untuk dan itu sangat diperhitungkan sekali oleh Tuhan, dan itu menjadi perbuatan-perbuatan yang menenangkan dari hal-hal yang kesetiaan yang hal-hal yang kecil, teman-teman semua generasi muda. Saya percaya generasi muda, generasi bangsa, generasi keluarga, dan kita semua, kita selalu menjadi contoh dalam kesetiaan itu, kesetiaan dalam melayani di bidang pelayanan. Nah, yang terakhir adalah kesetiaan hidup. Nah, hal penting ini teman-teman semua, kalau kesetiaan hidup, kalau kita tidak jaga kesucian itu sangat berbahaya dalam hidup kita. Nah, maka oleh sebab itu kita sebagai pemuda yang memungkinkan sekali untuk kita melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa, yang melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, di luar kebenaran, maka itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus menjaga kesucian diri kita, kesucian hidup. Kalau kita bertobat, ya bertobatlah sekali bertobat, tetaplah bertobat untuk selama-lamanya. Jangan melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dan itu kalau kita masih berkecimpung di dalam, maka keselamatan bisa saja, dan keselamatan nanti kita bisa saja tidak peroleh karena kita tidak menjaga kekudusan. Karena kekudusan, kejahatan, dosa tidak menyatu dengan kekudusan, dan Tuhan yang suci tidak bisa bersatu dengan orang yang berdosa. Nah, itu sebabnya kita perlu menjaga hidup, perlu menjaga diri, perlu menjaga kekudusan diri kita, yaitu dengan cara menjaga, tidak boleh melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan, atau melakukan dosa yang mungkin itu dosa perzinahan, dosa pikiran, dosa tindakan, dan segala macam. Kita tidak perlu melakukan itu, karena itu merusak diri kita sendiri. Nah, itulah yang Paulus sampaikan kepada Timotius, harus kamu jadi teladan dalam kesucian hidupmu. Kamu harus jadi contoh bagi jemaat yang kamu layani di Efesus. Minimal kamu harus jadi contoh dalam kesucian hidupmu, minimal kamu harus jadi contoh dalam kesetiaanmu, minimal kamu harus jadi contoh dalam tingkah lakumu, minimal kamu harus jadi contoh dalam kasihmu, minimal kamu harus jadi contoh dalam
dalam perkataan-perkataanmu, dan itulah menjadi tugas dan tanggung jawab Timotius, dan itu menjadi bagian bagi dalam diri kita masing-masing sebagai generasi gereja, dan harus menjadi bagian bagi kita untuk terapkan dimanapun kita berada agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita masing-masing. Sekian firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat.